Oke guys, balik lagi bareng gua Demi di channel Caramel Popcorn, channel spesialis yang khusus merekap film-film Asia terbaik. Tempatnya para pecinta film Asia ngumpul cuy di sini cuy, mantap nih ya. Karena kita hanya akan merekap khusus film Asia ya, tidak akan berhenti ya sampai meninggal nih kita nih satu tim ya, bakalan terus upload video rekap film Asia cuy, mantap nih. Karena kalau bukan film Asia, bukan Caramel Popcorn namanya cuy. Pertama-tama gue mau ngucapin dulu Merry Christmas ya buat teman-teman semua yang merayakan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021 cuy. Semoga 2021 ini menjadi tahun kebangkitan ya buat kita semua ya. Terkait karena adanya virus yang membuat kita semua ini down cuy. Usaha-usaha juga banyak yang mengalami korup ya. Ya gue juga termasuk salah satu korbannya juga ya. Dan semoga 2021 ini menjadi awal yang baru yang baik ya buat kita semua ya. Amin nih, mantap nih ya. Dan di video kali ini gue bakalan bahas sebuah film yang bergenre psikologis thriller dari Korea Selatan yang berjudul Real cuy, mantap nih. Real apa nih ya? Apa nih, Ariel kah atau apa nih ya? Rilis pada tanggal 28 Juni 2017, berdurasi tayang 2 jam 17 menit, disutradarai oleh Lee Sarang dan dibintangi oleh Kim So Hyun, Sung Dong Il, Lee Sung Min, Suli dan Jo Wo Jin cuy. Meninggal nih gua nih mengeja nama-nama yang susah ya. Berkisah tentang seorang pemuda tampan yang menjadi bos geng mafia berdarah dingin yang berusaha untuk mencari jati dirinya karena mengalami gangguan ingatan dan dibantu oleh seorang dokter terapis yang akhirnya ternyata malah mempunyai rencana jahat untuk dirinya cuy. Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja lah kita gas ke pembahasannya cuy. Annyeonghaseyo, sewaso, samareo, kamareo, skuy dah. Film diawali scene yang menampilkan seorang pemuda yang sedang duduk di kegelapan sedang berbicara dengan seorang dokter psikiater cuy. Bentar-bentar dulu nih, ini film thriller cuy, bukan film drama ya. Kita ganti dulu backsoundnya cuy, nggak cocok ya. Nah gini dong baru seram ya, mantap nih. Pemuda tampan ini bernama Jang Tae-yong yang diperankan oleh Kim So Hyun, idolanya para wanita-wanita Asia ya. Opa-opa nih, mantep nih, kayak gua juga ya, pria-pria oriental Asia ya. Oriental chicken salad nih, mantep nih, bikin gua lapar aja ya. Habis nih gojek aja cuy, mantep nih. Taeyong adalah seorang pimpinan geng mafia berdarah dingin yang berambisi untuk mendirikan kasinonya sendiri cuy. Ia terlihat sedang berkonsultasi dengan seorang dokter psikiater di hadapannya yang bernama Dr. Choi yang diperankan oleh Lee Sung Min cuy. Diceritakan kalau Taeyong merasa ada yang aneh dengan dirinya cuy. Ia diceritakan terkadang suka melihat ingatan, kilasan-kilasan balik masa lalu yang membingungkan pikirannya cuy. Karena kehidupannya Taeyong yang keras, terlihat banyak luka di tubuh Taeyong cuy. Dan Taeyong juga berkata kalau ia terpaksa menato tubuhnya karena hanya ingin menutupi bekas luka yang dipunyainya cuy. Di sini juga diceritakan kalau Taeyong datang setiap hari menemui Dr. Choi untuk berkonsultasi. Tak berselang lama datang seorang wanita yang ternyata dia adalah asistennya Dr. Choi. Wanita ini bernama Song Yo-hwa yang diperankan oleh Suli. Yo-hwa datang untuk menyampaikan hasil dari pemeriksaannya Taeyong. Yo-hwa juga terlihat melirik Taeyong sesekali saat pertemuan itu cuy. Saat sudah menyampaikan hasil pemeriksaan, Yo-hwa pun langsung pergi cuy. Dan di akhir pembicaraan, Taeyong pun terlihat dihipnotis oleh Dr. Choi. Dan juga diperlihatkan ingatan Taeyong yang menampilkan ia sedang berjalan memasuki ruangan dan bertemu dengan rekan bisnisnya cuy. Tetapi selang beberapa saat, lampu ruangan itu mati dan ada seorang pria misterius bertopi yang datang dan langsung menembaki semua orang yang ada di ruangan itu cuy. Taeyong pun langsung tersadar dan saat Dr. Choi bertanya apakah Taeyong melihat jelas dengan penembak itu, Taeyong pun bilang kalau orang itulah yang selama ini ia cari cuy. Dan selang beberapa saat Taeyong pun melihat kilasan balik di pikirannya dari masa lalu cuy, yang menampilkan kalau Taeyong sedang mengalami kecelakaan yang dimana di sana juga ada seorang pria yang terkapar bersimbah darah dan sama-sama dilarikan ke rumah sakit cuy. Saat Taeyong sadar beberapa hari setelahnya, ia mendatangi pria itu yang sudah dibalut seperti mumi cuy. Mantap nih, kayak kue aja ya, bikin gua lapar nih. Dan Taeyong malah terlihat mencoba membunuhnya dengan mencekik leher pria mumi itu cuy. Aduh nih. Tetapi saat pria itu mau meninggal atau innalillah, pria itu malah menahan tangan Taeyong dan membuat Taeyong ini lari ya. Mantap nih, ketakutan kah atau apa nih? Dan saat suster datang, suster pun terkejut yang dimana pria itu langsung bangun dari tempat tidurnya cuy, dan sedang terlihat memegang kacamata yang ditinggalkan
meninggalkan Taeyong di ruangan itu. Scene pun berpindah 6 tahun kemudian yang menampilkan bisnis kasinonya Taeyong yang bernama Siesta sudah sangat besar dan mempunyai gedung yang sangat megah. Dan terlihat di sana ada Taeyong sebagai pemilik menyambut semua tamunya dan mengatakan selamat menikmati cuy. Acara pun berlanjut dengan pertunjukan yang sangat meriah cuy. Mantap nih, banyak dancer-dancer seksi ya. Saat Taeyong di perjalanan sedang berada di mobil, ia pun terlihat turun dari mobil karena ditelepon oleh Dr. Choi. Yang dimana di sini diceritakan kalau Taeyong menanyai tentang seseorang yang ingin diselidikinya kepada Dr. Choi. Dr. Choi pun mengatakan kalau orang itu sedang kehilangan temannya dan juga kehilangan ingatannya cuy. Ini mantap nih, seperti Taeyong ini juga ya. Saat Taeyong melanjutkan perjalanannya, terlihat ada pria misterius bertopeng sedang membuntuti Taeyong dari belakang cuy. Pria misterius bertopeng ini terlihat sedang berada dengan pengacaranya yang bernama Sadojin. Sadojin pun memberikan sebuah amplop yang dimana ternyata di dalam amplop itu terdapat semua datanya Taeyong cuy. Dan pengacara Sadojin bilang kalau operasi wajahnya pria bertopeng sebentar lagi akan selesai dan pria bertopeng ini akan segera bisa melepaskan topengnya cuy. Ini mantap nih, misterius juga ya pria bertopeng ini ya. Siapa ya? Yang dimana ternyata pria bertopeng ini mengoperasi wajahnya agar mirip dengan wajahnya Taeyong cuy. Dan saat pengacara Sadojin bertanya apa yang akan dilakukan pria bertopeng itu setelah wajahnya mirip dengan Taeyong, pria bertopeng bilang kalau ia akan balas dendam kepada Taeyong ini cuy. Keesokan harinya Taeyong sedang berada di pusat rehab sedang melatih tangannya dan terlihat ada Yohwa berada di sana sedang membantu dan mengamati rehabnya Taeyong ini cuy. Tetapi di sana juga ada pria bertopeng yang juga sedang melakukan hal yang sama cuy. Dan saat Yohwa kembali dan memanggil nama Jang Taeyong, pria bertopeng juga ikut menoleh yang dimana diceritakan ternyata pria bertopeng ini juga bernama Jang Taeyong cuy. Muka bakalan sama, nama juga sama ya. Scene pun berpindah menampilkan pria bertopeng berada di rumahnya sedang memperhatikan rekaman video Taeyong cuy. Tak lama kemudian terlihat datang pengacaranya membawakan sebuah alat pendengaran canggih yang dimana alat itu bisa membuat pria bertopeng ini mendengar apapun yang dikatakan dan sedang dialami oleh Taeyong secara langsung cuy. Nah, saat Taeyong berada di kasino siestanya, Taeyong terlihat sedang tidak mengenakan pakaian cuy, atau apa nih, bertelanjang ya, berada duduk di tepi kolam di gedung itu cuy. Datanglah Yohwa yang ternyata sudah menjadi kekasihnya Taeyong dan mengenakan gaun merah dan langsung melepaskan gaun itu cuy. Mantap nih. Dan setelah berbicara beberapa kalimat, Yohwa pun langsung mengiskrimkan rudalnya Taeyong dan mereka berdua pun akhirnya bergenjotan cangkul-mencangkul di ladang di sawah ya. Aduh nih. Pria bertopeng atau calon Taeyong palsu yang mendengar perkataan atau apa yang dialami Taeyong pun, ia pun langsung ikut mengocok dan memblender rudal balistiknya sendiri ya. Aduh nih, karena sepertinya pria bertopeng ini atau calon Taeyong palsu ini berencana untuk merebut Yohwa ini juga ya. Adegan ini kita skip aja ya cuy ya. Gue terlalu sering menonton orang bergenjotan setiap hari ya. Terlalu banyak dosa yang sudah dilakukan ya. Langsung dah mantep nih ya. Ini by the way ini adegannya ini nih terlalu vulgar cuy. Tentang sensor nih, kalian langsung aja nanti nonton filmnya cuy. Habis nafas gue ya menjelaskan ya kepada kalian semua ya. Scene pun berpindah menampilkan pria bertopeng atau calon Taeyong palsu sedang terlihat berdiri menunggu seseorang di rumahnya. Selang beberapa saat ternyata yang ditunggu pria bertopeng adalah Taeyong cuy. Dan di sini diceritakan kalau pria bertopeng ingin menjadi investor di kasinonya Taeyong ini cuy, yang bernama Siesta itu ya. Dan setelah mereka selesai dengan urusannya, pria bertopeng pun mengajak Taeyong untuk pergi makan malam cuy. Saat sudah di restoran, pria bertopeng, Taeyong dan Yohwa terlihat bercanda dan makan malam bersama. Tapi tak berselang lama, datang seorang wanita yang ternyata adalah pacarnya pria bertopeng yang menggunakan baju dan gaun yang sama persis ya dengan Yohwa ini ya. Aduh nih, peniru apa nih ya, karena disuruh pria bertopeng ini ya. Taeyong yang melihat itu pun tak tinggal diam karena ia kesal semua yang ia punya dan ia lakukan selalu ditiru oleh pria bertopeng ini cuy. Taeyong pun mengancam kalau pria bertopeng ini mau macam-macam, ia tidak akan segan
segan-segan untuk membunuhnya cuy. Scene pun berpindah menampilkan saat Yohwa berada di rumahnya nih, mantep nih, terlihat sedang mandi ya. Terlalu banyak nih adegan yang mengasihkan di sini ya. Lalu bel pun berbunyi dan terlihat ada seorang yang datang. Saat Yohwa membukakan pintu, yang datang ternyata pria bertopeng yang meminta masuk dan ingin mengajak Yohwa ini untuk minum bersama ya. Karena Taeyong sedang tidak berada di sana, Yohwa yang terlihat sedikit takut pun terpaksa mempersilahkan pria bertopeng masuk. Dan di sini diceritakan kalau pria bertopeng atau Taeyong palsu ini malah memperlihatkan wajahnya yang sama persis dengan Taeyong ke Yohwa cuy, dan bilang kalau Taeyong itu adalah pria yang berbahaya cuy. Aduh nih. Karena Taeyong palsu atau pria bertopeng ini berencana ingin merebut Yohwa ini dari Taeyong cuy. Pria bertopeng pun terlihat mendatangi Dr. Choi dan memberikan uang yang banyak berupa chip kasino karena ia ingin merencanakan hal jahat dengan Dr. Choi, yaitu menyingkirkan Taeyong atau membunuhnya cuy. Di satu sisi, Taeyong yang sedang berada di mobil terlihat diserang oleh sekelompok penjahat yang masing-masing membawa pisau. Taeyong pun di sana terdesak, tetapi pada akhirnya Taeyong pun berhasil mengalahkan penjahat berpisau itu satu persatu ya. Mantap nih, hebat juga ya Taeyong ini ya, pencak silat ya. Saat sudah keluar dari mobil dan ingin mengejar penjahat itu, Taeyong malah melihat salah satu penjahat itu yang dimana Taeyong ternyata mengenal wajahnya cuy. Keesokan harinya Taeyong mendatangi pria bertopeng dan menyangka kalau itu adalah ulahnya pria bertopeng. Tetapi pria bertopeng bilang kalau ia tidak melakukan itu dan ia akan membantu Taeyong untuk menemukan pelaku penyerangan itu cuy. Mereka berdua pun akhirnya bekerja sama untuk mencari pelaku penyerangan itu di tempat rahasia salah satu restoran yang ada di sana cuy. Yang dimana di sana terdapat pria yang dikenali oleh Taeyong itu. Taeyong pun langsung mengejar pria itu dan menghajar semua orang yang menghalanginya satu persatu cuy. Setelah menyelesaikan semua urusannya, Taeyong pun membakar tempat itu dan segera pergi dari sana. Scene pun berpindah memperlihatkan Taeyong dan pria bertopeng atau Taeyong palsu sedang makan. Dan di sana Taeyong bilang kalau kontraknya mereka sudah selesai, yang dimana Taeyong sudah bisa membunuh Taeyong palsu apabila Taeyong palsu masih saja nekat untuk menirunya dan mendekati Yohwa cuy. Tetapi Taeyong palsu tidak berhenti sampai di situ dan malah terlihat sedang ditato cuy, yang dimana ia juga meniru tatonya Taeyong ini ya. Nih kayaknya semuanya mau ditiru ya. Nih mantep nih, kesialan juga mau ditiru kayaknya ya. Istri ditiru, muka ditiru, apa nih, baju ditiru, semuanya ditiru ya. Dan saat sudah ditato dan mempunyai kesamaan atau penampilan yang sempurna dengan Taeyong, di Kasino Siesta, Taeyong palsu terlihat sedang memperhatikan Taeyong yang sedang minum-minum cuy. Taeyong pun terlihat pusing dan meninggalkan tempat itu, tetapi saat di dalam mobil, ternyata mobil yang dimasuki Taeyong adalah mobilnya Taeyong palsu cuy. Dan mereka berdua pun akhirnya bertukar tempat cuy. Dan saat di perjalanan, mobil yang ditumpangi Taeyong asli malah ditabrak truk derek penjahat dan mereka pun akhirnya menculik Yohwa di sana cuy. Taeyong palsu yang diceritakan tidak bisa berkelahi atau pencak silat, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diam melihat Yohwa diculik oleh para penjahat itu. Dan diperlihatkan Taeyong asli yang terkapar dan tidak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya Taeyong, ia melihat dirinya di cermin dan sesaat seketika dirinya berubah menjadi dirinya yang lain cuy. Taeyong asli tersadar di bathtub yang berisikan es batu dan langsung bergegas pergi untuk mencari petunjuk keberadaan Yohwa. Taeyong asli pun menyerang markas gangster dengan dibantu rekan mafia-mafianya cuy. Dan saat memasuki gedung, ia melihat rekannya sendiri yang sedang sekarat cuy. Yang dimana di sini ia menemukan dan mengetahui bahwa Dr. Choi ini ternyata dulunya bekas prajurit perang cuy. Yang dimana ia bisa membunuh orang dengan jangka waktu tertentu hanya dengan menyuntikkan obat dengan dosis tertentu yang diciptakannya cuy. Aduh nih, berbahaya ternyata Dr. Choi ini ya. Dr. Choi pun terlihat sedang di tempat kerjanya dan selang beberapa saat ia malah terlihat ditodong oleh sebuah pistol, yang dimana yang menodong itu adalah ternyata Taeyong palsu atau pria bertopeng cuy. Tetapi Dr. Choi dengan santainya bilang kalau Taeyong palsulah yang seharusnya berterima kasih dengan Dr. Choi karena Dr. Choi lah orang yang membantunya selama ini untuk mewujudkan ambisinya, yaitu untuk menyingkirkan Taeyong yang asli itu cuy. Dan akhirnya Dr. Choi di sini menjelaskan hal yang selama ini sebenarnya terjadi cuy. Yang dimana Dr. Choi lah orang
orang yang memanipulasi pikirannya Taeyong saat mereka berdua mengalami kecelakaan dan menempatkan ingatannya Taeyong asli ke dalam pikirannya Taeyong palsu, yang dimana itu membuat Taeyong palsu ini dapat mengingat apa saja yang dialami oleh Taeyong asli dan membuat dirinya merasa kalau dialah Taeyong asli yang sebenarnya, cuy. Aduh, bisa gitu ya. Dan Dokter Choi pun memperlihatkan yang dimana di sana berada Yohwa yang sedang sekarat, yang mengartikan kalau penjahat yang menabrak Taeyong asli dan menculik Yohwa adalah suruhannya Dokter Choi ini, cuy. Dan Dokter Choi lah dalang dari semua permasalahan ini. Saat Dokter Choi pergi, Taeyong palsu yang panik melihat Yohwa yang sedang sekarat pun, ia pun langsung bergegas membawa Yohwa ke bathtub yang berisikan es batu dan mencoba untuk menyelamatkannya, cuy. Tetapi Taeyong palsu tidak sempat menyelamatkan Yohwa karena Yohwa ini sudah mengalami pendarahan yang hebat ya, yang parah nih, dan meninggal atau innalillah ya. Dan scene pun berpindah di tempat Yohwa yang telah meninggal. Terlihat Taeyong asli sudah datang dan menemukan chip yang berisi obat racikannya Dokter Choi, cuy, dan sudah mengetahui kalau Yohwa ini sudah meninggal ya. Dokter Choi pun terlihat mendatangi kasino Siesta untuk mengambil sebuah koper yang berisi chip, yang dimana di dalamnya terdapat obat racikannya Dokter Choi itu, cuy. Dan terlihat kepala gangster dengan membawa anak buahnya menyerang tempat itu dengan menembaki semua pengunjung yang berada di kasino itu, cuy. Tetapi kepala gangster itu malah terbunuh karena ditembak oleh Dokter Choi sendiri. Dan saat Dokter Choi ingin berjalan pergi, ia terlihat bertemu dengan Taeyong asli di lorong dan langsung menembaknya. Tetapi pistol yang dibawa Dokter Choi ini malah kehabisan peluru dan ia pun akhirnya tewas ditembak balik oleh Taeyong asli, cuy. Dan di momen itulah Taeyong asli menemukan ingatannya kembali, yang dimana ternyata Taeyong asli dan Taeyong palsu itu adalah jiwa yang sama, cuy, atau satu jiwa ya, tetapi dengan kepribadian yang berbeda, cuy. Apa nih, kepribadian ganda gak atau apa nih? Ini membingungkan sekali ya. Nih bingung-bingung dah kalian ya. Gue juga bingung nih, mantap nih. Saat di alam bawah sadarnya, kepribadian Taeyong yang lain pun terlihat datang dan ingin membunuhnya dengan pistol. Tetapi dengan mudahnya Taeyong menampar dan melemparkannya, cuy. Dan setelah semua ingatannya Taeyong asli kembali, saat tertembak, Taeyong pun malah tidak merasakan sakit akibat efek dari obat yang berada di tubuhnya itu, cuy. Dan langsung menghabisi satu persatu gangster yang sudah mengacaukan kasinonya itu, cuy. Dan sampai di akhir cerita, kedua sisi kepribadiannya Taeyong yang berbeda ini pun akhirnya berhadapan, cuy. Dan saat Taeyong asli menodongkan pistol kepada Taeyong palsu yang sudah bertemu dengan Dokter Choi dan sudah merasa kehilangan Yohwa pun akhirnya menyerah dan berjalan pergi karena ia akhirnya sadar kalau ia bukanlah Taeyong yang asli, cuy, dan memutuskan untuk pergi dan tidak mengganggu kehidupannya Taeyong lagi, cuy. Dan filmnya pun berakhir dengan penjelasan yang dimana Taeyong palsu itu tuh sebenarnya nggak ada, cuy. Tetapi itu hanya ulahnya Dokter Choi aja ya, yang sudah memanipulasi pikirannya Taeyong ini agar Taeyong ini nggak bisa bedain yang mana yang realita, yang mana yang bukan, cuy. Dengan tujuan ingin mengambil semua kekayaan dan kekuasaan yang sudah Taeyong ini miliki, cuy. Kayak genjutsu lah ya. Nih kayaknya nih menurut gua nih Dokter Choi ini identitas aslinya tuh Uchiha Itachi ya. Hengen no Jutsu ya, mantap nih, menyamar ya menggunakan Mangekyo Sharingan ya. Nih Uchiha Itachi nih berkelana nih, kecapean ya, singgah sebentar di Korea ya, menggenjutsu Taeyong ini ya. Oke guys, ya mungkin segini aja untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Nih gue pribadi jujur aja, cuy, ini gue bener-bener harus nonton 2 kali ya untuk memahami alur cerita dari film ini, cuy. Kalian bisa tonton dan rasakan kepusingannya sendiri ya nonton film ini ya. Bagi kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja, cuy, search nonton The Real tahun 2017 di Google Chrome, cuy. Langsung ada muncul pasti ya. Pusing-pusing dah tuh kalian ya semua ya. Dan gue mau ucapin terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton, dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe ke channel Caramel Popcorn, cuy. Sekali lagi gue mau ngucapin selamat Natal dan tahun baru ya buat teman-teman semua nih yang merayakan, cuy. Merry Christmas and Happy New Year. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segini aja guys untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.